Perbandingan ideologi terbuka dan tertutup. Ideologi dapat dimaknai sebagai pandangan hidup bangsa atau falsafah hidup bangsa berupa seperangkat tata nilai yang telah dicita-citakan dan harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Ideologi ini tentu akan memberikan stabilitas arah terutama dalam hidup bermasyarakat, sekaligus memberikan dinamika atas gerak menuju sesuatu yang telah dicita-citakan. Dalam hal ini, ideologi terdapat dua jenis, yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Berikut dijelaskan mengenai ideologi terbuka dan tertutup. 1. Ideologi terbuka. Ideologi terbuka merupakan suatu pemikiran yang terbuka. Artinya, ideologi terbuka mampu mengikuti perkembangan zaman yang ada sehingga akan bersifat dinamis. Ideologi terbuka nyatanya banyak diterapkan oleh bangsa-bangsa di dunia karena dinamis terhadap perkembangan zaman sehingga tidak berhenti pada hal yang itu saja. Tidak hanya itu, ideologi terbuka juga dapat diartikan sebagai suatu sistem pemikiran terbuka yang pada hasil konsensusnya berasal dari masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai dari cita-cita pada ideologi terbuka tidak dipaksakan oleh hal-hal di luar masyarakat, tetapi digali dan diambil dari suatu kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat di suatu negara itu sendiri. Indonesia termasuk salah satu negara di dunia yang menggunakan sistem ideologi terbuka berupa Pancasila. Ideologi terbuka akan selalu berkembang mengiringi perkembangan zaman dan adaptif atas pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa harus kehilangan makna asalnya. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya yang tidak dipaksa dari luar, tetapi digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat dan tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan dalam masyarakat sendiri-sendiri. Dalam sistem negara yang demokratis, penerapan ideologi terbuka memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Bersifat inklusif, tidak totaliter, dan tidak dapat dipakai untuk melegitimasi kekuasaan atas sekelompok orang. B. Cita-cita bangsa dapat dicapai secara bersama-sama dan telah disepakati secara demokratis. C. Nilai dan cita-cita berasal dari moral budaya yang ada di masyarakat itu sendiri. D. Tidak diciptakan oleh negara, tetapi ditemukan oleh masyarakat itu sendiri sehingga menjadi milik seluruh rakyat, bahkan dapat ditemukan dalam kehidupan mereka. E. Isinya tidak langsung operasional sehingga setiap generasi baru perlu menggali kembali falsafah terhadap dengan mencari implikasinya sesuai situasi yang dialami. F. Menghargai pluralitas sehingga dapat diterima oleh masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan agama. 2. Ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik maupun sosial yang ditentukan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi. Kebenaran tersebut harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Kebenaran suatu ideologi tertutup tidak boleh dipermasalahkan berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral yang lain. Isinya dogmatis dan a priori sehingga tidak dapat diubah atau dimodifikasi berdasarkan pengalaman sosial. Oleh karena itu, ideologi ini tidak mentolerir pandangan dunia atau nilai-nilai lain. Ideologi terbuka memiliki beberapa keunggulan dibandingkan ideologi tertutup. Berikut perbandingan karakteristik kedua ideologi tersebut. 1. Ideologi terbuka. Sistem pemikirannya yang terbuka. Ideologi tertutup. Sistem pemikirannya yang tertutup. 2. Ideologi terbuka. Dasar pemikirannya tidak dipaksakan dari luar, tetapi digali dan diambil dari apa yang sudah ada dari moral dan budaya masyarakat itu sendiri. Ideologi tertutup lebih memaksakan untuk mengadopsi nilai-nilai ideologi dari luar masyarakat yang tidak sesuai dengan keyakinan dan pemikiran masyarakat. 3. Ideologi terbuka. Proses terbentuknya ideologi bukan keyakinan ideologi sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dan kesepakatan dari masyarakat itu sendiri. Ideologi tertutup. Proses terbentuknya ideologi merupakan cita-cita atau keyakinan ideologis perseorangan atau satu kelompok orang. 4.
Ideologi terbuka tidak diciptakan oleh negara, tetapi terbentuk dari manifestasi pemikiran masyarakat itu sendiri, sehingga ideologi tersebut adalah milik seluruh rakyat atau anggota masyarakat. Ideologi tertutup pada umumnya diciptakan oleh negara. Dalam hal ini, penguasa negara yang mutlak harus diikuti oleh seluruh masyarakat. 5. Ideologi terbuka. Ideologi ini dibenarkan, diakui, dan dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat. Ideologi tertutup. Ideologi tersebut pada umumnya hanya dibutuhkan oleh penguasa negara demi tujuan kekuasaan dan cenderung memiliki nilai kebenaran hanya dari sudut pandang penguasa. 6. Berisi hal-hal yang tidak bersifat operasional dan akan bersifat operasional ketika sudah dijabarkan ke dalam perangkat yang berupa konstitusi atau peraturan perundang-undangan lainnya. Ideologi yang membuat tentang tuntunan dan operasional yang bersifat memaksa dan masih ditaati oleh seluruh masyarakat. 7. Ideologi terbuka lebih adaptif, dapat berkembang seiring dengan perkembangan aspirasi dan pemikiran masyarakat dalam mewujudkan cita-citanya untuk hidup berbangsa dalam mencapai harkat dan martabat kemanusiaan. Ideologi tertutup akan hadirnya pemikiran-pemikiran baru yang berkembang dari masyarakat. Dengan berbagai karakteristik ideologi terbuka tersebut, terbukti akan keunggulannya dibandingkan ideologi tertutup. Hal tersebut membuat ideologi hampir dapat dipastikan negara yang menganut sistem ideologi tertutup seperti negara komunis mengalami kehancuran secara ideologis. Kesimpulannya, saya memilih buku ini karena saya ingin mengetahui lebih dalam tentang Pancasila. Terima kasih.